Shin Tae-yong ungkap demi peningkatan kualitas timnas Indonesia, beri solusi menyegarkan untuk Liga 1 yang bikin publik terkejut. Shin Tae-yong buka suara. Inilah alasan mengejutkan di balik absennya Elkan Bagot dari timnas Indonesia. Siap-siap terkesima. Marcelino Ferdinand akhirnya gabung Oxford United. Pemain muda timnas Indonesia ini siap ukir sejarah di Inggris. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Shin Tae-yong ungkap demi peningkatan kualitas timnas Indonesia, beri solusi menyegarkan untuk Liga 1 yang bikin publik terkejut. Dalam upaya terus meningkatkan kualitas timnas Indonesia, pelatih utama Shin Tae-yong kembali memberikan pandangannya yang sangat berharga kali ini dengan fokus pada penyelenggaraan kompetisi Liga 1 2024-2025. Pelatih asal Korea Selatan ini memberikan saran langsung kepada PT Liga Indonesia Baru sebagai operator kompetisi Liga 1. Setelah menyaksikan pertandingan sengit antara Malut United dan Persebaya di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Jumat 16 Agustus 2024. Pertandingan yang digelar pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat itu memberikan Shin Tae-yong perspektif baru tentang tantangan yang dihadapi para pemain dalam kondisi cuaca yang sangat panas. Saat itu Shin Tae-yong dengan jelas merasakan betapa sulitnya para pemain beradaptasi dengan terik matahari yang membakar pada sore hari. Bermain di bawah cuaca panas pada pukul 3.30 sore sangatlah sulit bagi para pemain, ungkapnya dengan penuh keprihatinan. Menurutnya jadwal kick-off yang terlalu dini ini membuat para pemain harus berjuang keras menghadapi kelelahan fisik yang luar biasa akibat suhu yang tinggi. Atas dasar pengamatan tersebut, Shin Tae-yong pun menyarankan agar pertandingan Liga 1 lebih baik dijadwalkan pada pukul 7 malam. Menurutnya pada jam tersebut para pemain akan memiliki kesiapan fisik yang lebih baik, memungkinkan mereka untuk tampil optimal di lapangan tanpa harus terlalu menderita karena panasnya cuaca. Mungkin lebih baik jika pertandingan dimulai pukul 7 atau 7.30 malam, ujar Shin Tae-yong dengan penuh keyakinan. Meski demikian, Shin Tae-yong tetap memberikan apresiasi tinggi kepada para pemain Liga 1 yang telah menunjukkan dedikasi dan kerja kerasnya di lapangan. Ia mengakui bahwa para pemain telah berlari tanpa henti sepanjang 90 menit, menunjukkan peningkatan kualitas yang signifikan dalam kompetisi Liga 1. Saya melihat pemain-pemain bekerja keras dan banyak berlari. Kualitas Liga Indonesia juga semakin membaik, puji Shin Tae-yong. Namun di tengah semua perkembangan positif ini, Shin Tae-yong juga mengakui bahwa memilih pemain untuk timnas Indonesia bukanlah tugas yang mudah. Ia menegaskan bahwa keputusan untuk memilih pemain tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan satu pertandingan saja. Dibutuhkan beberapa pertandingan untuk benar-benar melihat kualitas seorang pemain dan menentukan apakah ia layak masuk ke dalam timnas. Menentukan pemain untuk timnas tidaklah mudah. Tidak bisa hanya dengan melihat satu pertandingan langsung memutuskan siapa yang pantas dipilih. Dibutuhkan 2 hingga 3 pertandingan untuk benar-benar memastikan kualitas pemain tersebut, pungkas Shin Tae-yong menutup wawancaranya dengan bijak. Melalui saran dan pandangan ini, Shin Tae-yong sekali lagi menunjukkan komitmennya untuk terus memajukan sepak bola Indonesia, sekaligus memberikan arahan penting untuk masa depan kompetisi Liga 1 dan timnas Indonesia. Shin Tae-yong buka suara. Inilah alasan mengejutkan di balik absennya Elkan Bagot dari timnas Indonesia. Siap-siap terkesima. Pelatih utama timnas Indonesia, Shin Tae-yong, secara resmi telah mengonfirmasi bahwa ia tidak akan memanggil bek andalan Elkan Bagot untuk memperkuat tim Merah Putih dalam 2 pertandingan penting melawan Arab Saudi dan Australia. Keputusan ini segera memicu rasa penasaran di kalangan penggemar sepak bola Indonesia karena Bagot sebelumnya telah menjadi salah satu pilar pertahanan yang diandalkan oleh Shin Tae-yong. Kini alasan dibalik absennya pemain berdarah Inggris ini mulai terungkap.
Ini bukanlah kali pertama Shin Tae-yong mengambil keputusan untuk tidak memasukkan nama Elkan Bagot dalam daftar pemain timnas Indonesia. Sebelumnya, bek muda tersebut juga tidak dipanggil ketika timnas Indonesia bertanding melawan Irak dan Filipina dalam laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada 6 dan 11 Juni 2024. Keputusan tersebut sempat menimbulkan spekulasi bahwa Shin Tae-yong merasa kecewa terhadap Elkan Bagot. Kekecewaan ini diduga berawal ketika Elkan Bagot tidak merespon panggilan dari Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas U23 Indonesia dalam pertandingan melawan Guinea pada laga playoff Olimpiade Paris 2024 yang berlangsung pada 9 Mei 2024. Sejak saat itu, pelatih asal Korea Selatan yang telah berusia 53 tahun ini tampaknya enggan untuk memanggil kembali Elkan Bagot ke dalam skuad timnas Indonesia. Dalam persiapan menghadapi laga melawan Arab Saudi dan Australia, Shin Tae-yong telah merencanakan untuk memanggil 26 pemain ke dalam tim. Namun nama Elkan Bagot kembali tidak termasuk dalam daftar tersebut. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyatakan kepada media bahwa dari 26 pemain yang dipanggil memang tidak ada nama Elkan Bagot. Namun Sumarji juga menegaskan bahwa ia tidak mengetahui secara pasti alasan dibalik keputusan Shin Tae-yong tersebut. Meski demikian, Sumarji mengungkapkan bahwa absennya Elkan Bagot kemungkinan besar disebabkan oleh alasan teknis. Di lini belakang timnas Indonesia saat ini terdapat banyak pemain berkualitas yang siap bersaing. Nama-nama seperti Jordi Amat, Justin Hubner, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Jay Itzes telah mengisi posisi tersebut. Selain itu masih ada Nathan Chuaon dan Sandy Walsh yang juga mampu bermain di posisi back. Dengan banyaknya opsi di lini pertahanan, Shin Tae-yong harus melakukan seleksi ketat, terutama karena ia hanya diperbolehkan membawa 23 pemain untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia. Artinya akan ada 3 pemain yang terpaksa dicoret dari daftar final. Sumarji menekankan bahwa keputusan terkait pemain adalah wewenang penuh dari tim kepelatihan Shin Tae-yong dan pihak BTN tidak akan ikut campur dalam masalah teknis tersebut. Alasan absennya Elkan Bagot sepenuhnya merupakan perhitungan teknis dari tim pelatih Shin Tae-yong dan kami tidak bisa mencampuri urusan itu, ujar Sumarji. Sementara itu, timnas Indonesia sudah bersiap untuk menjalani laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi yang akan berlangsung di Stadion King Abdullah Jeddah pada Kamis 5 September 2024. Setelah itu, timnas Indonesia akan kembali ke tanah air untuk menjamu Australia dalam laga kedua grup C yang akan digelar di SUGBK Jakarta pada Selasa 10 September 2024. Rencananya timnas Indonesia akan bertolak ke Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada Minggu 1 September 2024 pukul 11.00 waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan tiba di Jeddah pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Marcelino Ferdinand akhirnya gabung Oxford United. Pemain muda timnas Indonesia ini siap ukir sejarah di Inggris. Kabar gembira datang dari dunia sepak bola Indonesia. Marcelino Ferdinand, bintang muda timnas Indonesia, kini resmi bergabung dengan klub asal Inggris Oxford United. Pengumuman yang telah lama dinantikan ini akhirnya disampaikan secara langsung oleh pihak Oxford United, menandai langkah besar dalam karier pemain yang sebelumnya memperkuat Persebaya Surabaya. Isu mengenai kepindahan Marcelino Ferdinand ke Oxford United sebenarnya sudah berhembus sejak beberapa waktu lalu. Namun kepastian ini baru saja terwujud setelah penantian yang cukup lama. Marcelino yang juga merupakan mantan pemain klub Liga 2 Belgia KMS KD Inze akhirnya memastikan dirinya bergabung dengan klub yang dimiliki oleh tokoh penting Indonesia Erick Thohir. Pada musim 2023-2024 Marcelino membela KMS KD Inze, namun setelah kontraknya berakhir pemain muda ini seolah menghilang dari radar. Berbagai spekulasi bermunculan, bahkan beberapa kalangan menyebut bahwa pemain kelahiran 19 tahun lalu ini tengah menganggur karena belum mendapatkan klub baru. Ketidakpastian ini membuat publik bertanya-tanya tentang masa depan karir Marcelino.
Namun semua teka-teki tersebut kini terjawab dengan resminya Marcelino bergabung dengan Oxford United. Selama berseragam KMSKD Inze, Marcelino hanya mendapatkan total 138 menit bermain dari 7 pertandingan yang dilakoninya dan berhasil mencetak 1 gol. Meskipun begitu, kepindahannya ke Oxford United membuka lembaran baru dalam perjalanan karirnya di dunia sepak bola, khususnya di Inggris, sebuah negara dengan sejarah sepak bola yang kaya. Marcelino tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya setelah bergabung dengan klub barunya. Ia mengungkapkan kegembiraannya bisa mendapatkan kepercayaan untuk bermain di Inggris, yang merupakan impian banyak pesepak bola dari seluruh dunia. Marcelino menyadari bahwa kesempatan ini sangat langka, terutama bagi pemain asal Indonesia. "Saya sangat senang dan masih tidak percaya bahwa saya ada di sini," ujar Marcelino. Ia menambahkan bahwa menjadi salah satu dari sedikit pemain Indonesia yang bisa berkompetisi di Inggris adalah suatu kebanggaan tersendiri baginya. Marcelino berjanji akan memberikan yang terbaik selama berada di Oxford United. Ia bertekad untuk memaksimalkan setiap kesempatan yang ada dan membuktikan kualitasnya di tengah ketatnya persaingan di Liga Inggris. "Saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini dan saya akan memberikan 100% untuk memaksimalkannya," ucap Marcelino penuh keyakinan. Pemain kelahiran 9 September 2004 ini juga berharap agar semua pihak, termasuk para penggemar sepak bola Indonesia, terus mendukungnya serta mendukung Oxford United. Marcelino menegaskan komitmennya untuk bersaing dengan pemain lain dan mewakili Indonesia di klub Inggris tersebut. "Pesan saya untuk semua adalah terus mendukung Oxford United dan ketahuilah bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk bersaing dan mewakili klub ini," tuturnya dengan semangat. Rekam jejak Marcelino bersama timnas Indonesia juga patut diacungi jempol. Ia telah tampil sebanyak 26 kali untuk timnas dan mencetak 3 gol. Tahun lalu Marcelino turut membawa timnas Indonesia U22 meraih medali emas di SEA Games, sebuah prestasi yang terakhir kali diraih Indonesia 32 tahun yang lalu. Selain itu, Marcelino juga memegang gelar sebagai pencetak gol termuda dalam sejarah sepak bola Indonesia, serta pencetak gol termuda dalam putaran final Piala Asia tahun ini. Tidak hanya itu, Marcelino juga menjadi salah satu pemain kunci yang membawa timnas Indonesia U23 melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024 dan membantu tim mencapai playoff Olimpiade melawan Guinea di Paris pada Mei 2024 lalu. Dengan semua prestasi yang telah diraih, Marcelino Ferdinand kini bersiap untuk menorehkan sejarah baru di Inggris bersama Oxford United sambil membawa harum nama Indonesia di kancah internasional.